Semakin Anda mengenal Tuhan, semakin imanmu mengakar. Karena pengenalanmu sama Tuhan berbanding lurus dengan keteguhan imanmu. Kalau Anda mengenal Tuhan dangkal, maka imanmu cetek. Kalau Anda mengenal Tuhan dalam, maka imanmu kokoh dan solid. Nah, kita akan belajar dari seorang perempuan Kanaan yang percaya bagaimana mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan mereka. Mari kita lihat Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ, dari mana Galilea, dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, di mana dekat Libanon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah perempuan ini pergi, yang mengikuti kita," dengan berteriak-teriak sangat terganggu. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kita mau belajar dari kisah seorang perempuan Kanaan. Yang pertama, bagaimana bisa menarik mujizat. Bagaimana iman yang bisa mendatangkan mujizat. Yang pertama, karena dia mengenal Tuhan secara pribadi. Mujizat akan datang ketika Anda mengenal Tuhan Anda secara pribadi. Matius pasal 15 ayat 21 dan 22. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan menderita kerasukan setan." Ketika Yesus baru saja menyingkir dari daerah Galilea, karena penatnya, karena padatnya jadwal pelayanan di Galilea, kemudian dia membuat retreat bersama dengan murid-muridnya. Dia menyingkir dari keramaian orang, pergi ke daerah Tirus dan Sidon dekat Libanon, daerah orang non-Yahudi. Ternyata kedatangan Yesus ke daerah non-Yahudi diketahui oleh perempuan Kanaan. Dan perempuan ini adalah seorang perempuan yang memiliki anak perempuan yang menderita kerasukan setan. Dan seringkali ketika dia sedang dalam keadaan kerasukan setan, dia memukul-mukul dirinya, dia menjedotkan kepalanya, dia benturkan ke batu, dan ini membuat dia sangat menderita. Bagi seorang rabi Yahudi, bagi seorang ahli Farisi, tidak akan pernah bersentuhan dengan seorang perempuan. Karena perempuan bagi orang Yahudi ada kelas kedua, bukan kelas utama. Ditambah-tambah ini bukan perempuan Yahudi. Ini perempuan Kanaan, perempuan kafir. Orang Samaria aja tidak mau diajak bicara sama orang Yahudi, apalagi ini orang Kanaan, di mana orang kafir. Bagi orang Yahudi tidak mau bersentuhan dengan perempuan ini, tidak mau bersentuhan bahkan dengan perempuan kafir ini. Itu sebabnya dia sangat menderita dalam hidupnya. Tidak ada orang yang mau tolong dia. Ketika Yesus lewat di daerah Tirus dan Sidon, dia datang dan berseru, berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Wow, ternyata perempuan ini boleh dikatakan kafir,
Tapi ternyata dia mengenal Yesus sebagai anak Daud. Anak Daud artinya kaum Mesias yang diutus. Kau Tuhan yang aku sembah. Bagi orang Farisi, bagi orang rabi-rabi Yahudi, tidak mempercaya bahwa Yesus keturunan Daud, tidak mempercaya Yesus adalah Mesias. Tapi perempuan ini datang dan berkata, engkau Mesiasku, engkau Tuhanku. Itu sebabnya perempuan ini mendapatkan kasih karunia, karena perempuan ini mengenal Yesus yang lewat di kotanya. Perempuan ini bukan cuma sibuk berobat. Perempuan bukan cuma sibuk mencari jalan keluar. Tapi perempuan ini setiap hari sibuk untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan, belajar tentang Tuhan Yesus. Makanya gak heran perempuan ini sengaja oleh Tuhan Yesus untuk dipertemukan dengan dia. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini sedang memberitahu kepada kita, amat sukar bagi kita untuk mencintai seseorang kalau kita gak kenal. Berarti kalau Anda kenal seseorang, Anda akan mencintai orang itu. Semakin Anda mengenal orang itu, semakin Anda mencintai orang itu. Semakin Anda tidak mengenal orang itu, semakin Anda susah untuk mencintai orang itu. Dan yang menarik, semakin Anda mencintai Tuhan, semakin Tuhan cinta Anda. Artinya begini, kalau Anda cinta Tuhan 1 meter, Tuhan akan cinta saudara 2 meter. Kalau Anda mendekat sama Tuhan 2 meter, Tuhan akan mendekat sama saudara 4 meter. Kalau Anda makin mendekat sama Tuhan 4 meter, dia akan mendekat sama saudara 8 meter. Karena perempuan ini sungguh-sungguh mencari Tuhan, mempelajari tentang Tuhan Yesus, mencari tahu tentang Mesias. Makanya no wonder Yesus sengaja retreat saja. Harusnya retreat istirahat, harusnya retreat nggak lakukan pelayan, harusnya retreat tidur, nggak lakukan kunjungan. Tapi sengaja Yesus pergi jauh-jauh dari Galilea ke daerah Libanon untuk ketemu perempuan ini. Semakin Anda mengenal Tuhan, semakin imanmu mengakar. Karena pengenalanmu sama Tuhan berbanding lurus dengan keteguhan imanmu. Kalau Anda mengenal Tuhan dangkal, maka imanmu cetek. Kalau Anda mengenal Tuhan dalam, maka imanmu kokoh dan solid.